Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita mau kembali berdevosi ya. Devosi hari ini masih melanjutkan devosi di hari sebelumnya, yaitu membahas tentang Paskah ya. Nah, namun sebelum kita lebih lanjut lagi untuk berdevosi, Bapak akan pimpin kita di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami Tuhan. Tuhan, di pagi hari juga kami anak-anak-Mu semua mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat belajar dan mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Bapak sampai sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita mau melanjutkan devosi ya yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Paskah, terutama kita sudah bahas tentang bagaimana Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus ya, mulai dari masuk ke Yerusalem, dia naik keledai, lalu di mana Yesus pada saat itu ketika datang ke Bait Allah dia marah karena melihat di Bait Allah banyak sekali orang berdagang. Ya, di Bait Allah bukan untuk beribadah tapi banyak orang-orang berdagang, hingga Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani hingga sampai Tuhan Yesus disalibkan dan mati ya. Nah, hari ini kita mau melanjutkan itu anak-anak. Hari ini diberikan tema, yaitu pembahasannya tentang wangi-wangian dan aroma ya. Wangi-wangian dan aroma. Nah, ini apa Pak wangi-wangian dan aroma ini? Kenapa? Ini lanjutannya gitu ya. Oke, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mati ya di kayu salib, dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati, lalu Tuhan Yesus diapakan? Nah, itu yang mau kita bahas ya. Sebelumnya Bapak tanya dulu anak-anak. Anak-anak pernah pakai parfum nggak? Parfum atau minyak wangi, atau anak-anak pernah mencium aroma-aroma ataupun sesuatu yang baunya harum gitu? Pernah? Ya, Bapak juga pernah ya anak-anak ya. Bapak yakin baik Bapak maupun anak-anak pernah mencium itu ya. Nah, itu aromanya ketika kita mencium parfum atau aroma itu tuh sangat harum sekali gitu ya. Sangat wangi sekali gitu ya. Nah, anak-anak, pada zaman dulu bukan parfum ya, pada zaman dulu wangi-wangian itu dipakai untuk apa? Nah, ya, pada zaman Alkitab ataupun Perjanjian Lama, Alkitab mengatakan bahwa wangi-wangian dan aroma di zaman dulu adalah digunakan untuk berbagai keperluan. Ya, untuk berbagai keperluan. Salah satunya apa Pak? Keperluan apa? Salah satunya adalah ketika ada orang yang meninggal, ya. Ada orang yang meninggal. Nah, itu biasanya diberikan untuk orang-orang yang meninggal. Nah, kalau sekarang gimana Pak? Kalau orang meninggal? Ya, kalau orang meninggal sekarang biasanya orang meninggal lalu diapakan? Diberikan wangi-wangian, ya. Diberikan wangi-wangian, terus lalu dikuburkan ya. Tapi berbeda dengan Yesus pada saat Yesus mati. Nah, ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, akhirnya Yesus pada saat itu mati karena mengorbankan dirinya ya untuk kita, karena kasihnya untuk kita. Pada saat itu apa yang dilakukan? Yaitu Yesus dikuburkan ya. Pada saat itu bukan dikuburkan seperti sekarang ya. Kalau pada saat itu orang meninggal itu dimasukkan ke dalam gua, lalu ditutup dengan batu besar, seperti halnya Yesus ya. Yesus ketika mati, ketika meninggal, Yesus dimasukkan dalam gua dan pintu guanya itu ditutup ya dengan batu yang sangat besar sekali ya. Nah, kita bisa baca nih anak-anak di dalam kitab Yohanes 19 ayat 39 sampai 40 ya. Yohanes 19 ayat 39 sampai 40, Bapak akan bacakan ya. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu
kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ya, jadi di sini ada Nikodemus ya dan orang-orang lainnya pada saat itu datang ke tempat Yesus lalu membubuhi tubuh Yesus dengan aroma dan wangi-wangian pada saat itu ya. Nah, lalu melilitinya dengan kain lenan. Nah, sama halnya ketika sekarang juga ketika orang meninggal biasanya dikasih aroma-aroma itu ya. Nah, di sini yang mau ditekankan itu apa anak-anak? Dari kisah kematian Yesus, pengorbanan Yesus, lalu kaitannya dengan wangi-wangian dan aroma ini apa? Jadi harapannya adalah ketika kita mencium aroma yang harum, yang wangi, kita ingat kepada karya penyaliban Yesus, pengorbanan Yesus. Kita ingat dengan kasih Yesus. Ketika kita mencium aroma wangi, wah, harum sekali. Kita ingat dengan Yesus pada saat itu. Wah, Yesus ketika dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib, dia ketika dikuburkan, dia diurapi, dibubuhi dengan minyak, wangi-wangian dan aroma yang sangat harum. Ya, kiranya ketika kita mencium itu kita bisa merasakan kasih karena karunia Allah dalam hidup kita ya, anak-anak. Jadi dari sini adalah dapat disimpulkan bahwa kemarin kita sudah belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem hingga sampai kematiannya, hingga Tuhan Yesus dikuburkan, dimasukkan di dalam gua, lalu Tuhan Yesus dibubui. Di sini dikatakan bahwa di kitab Yohanes ini mereka bilang bahwa membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi dan memberikan wangi-wangian ya dengan rempah-rempah. Nah, di situ harapannya adalah seperti yang tadi Bapak tekankan sekali lagi, harapannya adalah ketika kita mencium, kita dapat mencium aroma yang harum, kita mendapatkan wangi-wangian ataupun aroma yang menyegarkan dalam hidup kita, kita ingat dengan Yesus. Kita ingat dengan karya kasih karunia Yesus dalam hidup kita. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang wangi-wangian dan aroma ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat untuk hidup kita, agar kita dapat senantiasa mengenang Yesus dalam hidup kita. Oke, Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dalam setiap hal terkecil pun dalam hidup kami senantiasa mengingat Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.